Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang pendekatan kelompok. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saya, Intan Fadila Nasution, lalu ada Aura Islami Aziza, ada Adinda Firliana, dan ada Suroya. Pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah salah satu metode yang banyak digunakan pada arah makro. Pendekatan kelompok juga sangat berguna karena banyak faktor kuratif di dalamnya. Faktor kuratif. Menurut Yalom tahun 1975, ada 11 faktor kuratif dalam konseling kelompok, yaitu yang pertama pembinaan harapan, kepercayaan yang akan membawa pada perubahan yang lebih memuaskan. Kemudian yang kedua ada universalitas, kesamaan permasalahan yang timbul dan penerimaan penuh dari seluruh anggota disertai kelegaan emosional. Kemudian yang ketiga ada penerangan. Penerangan dapat meliputi cara belajar, cara menumbuhkan kepercayaan diri, topik kesehatan mental, penyakit mental, dan psikodinamika umum. Lalu yang keempat ada altruisme. Altruisme adalah sikap atau naluri untuk memperhatikan dan mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain. Yang kelima ada pengulangan korektif keluarga asal. Konselor, asisten konselor, dan anggota kelompok dapat dipandang sebagai representasi dari keluarga asal klien. Klien seperti mengulang pengalaman masa kecilnya dalam keluarga asal. Dari sini klien akan belajar perilaku baru dalam berhubungan dengan orang lain. Lalu yang keenam ada pengembangan teknik sosialisasi. Umpan balik dari anggota akan menolong klien untuk merubah sikapnya dalam berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang ketujuh ada peniruan tingkah laku. Seringkali klien memperoleh manfaat dari pengamatannya dalam proses konseling kelompok. Klien dapat mengamati dan meniru cara konselor maupun anggota lain dalam bersikap dan memecahkan masalah. Yang ke-8 ada belajar berhubungan dengan pribadi lain. Kelompok merupakan mikrokosmik sosial. Jika klien dapat berhasil berinteraksi dengan baik dalam kelompok, maka pengalaman ini dapat diharapkan untuk dilakukan di luar kelompok. Kemudian ke-9 ada rasa kebersamaan. Rasa tertarik anggota pada kelompok dapat membuat rasa bersatu. Satu anggota dengan yang lainnya bisa saling menerima, sehingga dapat membentuk hubungan yang berarti dalam kelompok. Kemudian yang ke-10 ada katarsis. Faktor penyembuh dalam konseling kelompok. Klien datang dengan penuh gejolak emosi. Dalam konseling, klien dapat mengekspresikannya dengan bantuan konselor maupun anggota lainnya. Lalu yang terakhir yang ke-11 ada eksistensi. Terkadang ada klien yang menganggap bahwa hidup ini tidak adil dan tidak seimbang. Klien kemudian mempertanyakan tentang hidup dan mati. Di dalam konseling kelompok, topik seperti ini dapat timbul dan didiskusikan. Tipe pendekatan kelompok yaitu ada konseling atau terapi di dalam kelompok, pendekatan individu yang dilakukan di dalam kelompok. Selama terapi dilakukan, anggota kelompok lainnya menjadi pengamat. Melalui pengamatan, anggota kelompok dapat memperoleh manfaat dari proses terapi. Yang kedua ada konseling atau terapi dengan kelompok. Berfokus pada hubungan antar pribadi dan kelompok yang kemungkinan akan terjadi konflik karena adanya proses kelompok. Konseling atau terapi kelompok. Bentuk ini lebih menekankan pada interaksi antar anggota yang dimana pemandu bertindak sebagai observer. Tahapan dalam pendekatan kelompok yaitu ada persiapan. Yang pertama perkenalan, mengenalkan setiap anggota secara langsung. Yang kedua agenda, mengemukakan ketidakmampuan dalam perilaku nyata dan perubahan nyata yang ingin dicapai melalui terapi kelompok. Yang ketiga ada norma kelompok, rule atau aturan yang disepakati selama terapi kelompok berlangsung. Yang keempat ada pengalihan ide dan perasaan. Transisi, yaitu pertama ada kepekaan waktu, tahu kapan waktu yang tepat saat melakukan intervensi. Yang kedua ada observasi pola perilaku, pengamatan seksama selama proses kelompok untuk menyampaikan pola perilaku anggota pada saat yang tepat.
Yang ketiga ada pengenalan suasana emosi. Isyarat suasana emosi kelompok dan pemandu perlu menyampaikan komentar proses untuk kemajuan proses. Kemudian selanjutnya ada tahapan dalam pendekatan kelompok. Yang pertama ada kerja kelompok, interaksi antar anggota, pemimpin atau fasilitator kelompok menurun, interaksi antar anggota dalam kelompok. Anggota mulai memenuhi agenda yang dikemukakan. Yang kedua ada terminasi, mendorong tiap anggota untuk mengevaluasi perubahan dan peningkatan perilaku yang dialaminya, memotivasi anggota kelompok untuk mempraktikkan perilaku yang baru di luar kelompok, mendorong anggota kelompok untuk mengkomunikasikan perasaan dan reaksi yang muncul setiap anggota kelompok. Selanjutnya ada tugas pemandu kelompok. Yang pertama ada membuat dan mempertahankan kelompok. Maksudnya adalah tugas pertama pemimpin adalah menciptakan sistem sosial dan harus membuat keputusan yang tepat demi hidupnya kelompok. Yang kedua ada membentuk budaya. Maksudnya begitu kelompok telah terbentuk, pemimpin akan mengerahkan tenaganya untuk membentuk kelompok menjadi sistem sosial yang terapeutik. Ia mencoba untuk menumbuhkan kode-kode aturan perilakuan atau norma yang akan dipakai sebagai pedoman interaksi kelompok. Yang ketiga ada membentuk norma. Norma-norma di dalam kelompok dibentuk berdasarkan harapan anggota terhadap kelompok dan pengarahan langsung maupun tidak langsung dari pemimpin dan anggota-anggota yang lebih berpengaruh. Kemudian ada konsep norma kelompok. Yang pertama ada kelompok pemantauan diri atau self-monitoring group, aktivitas anggota dengan pemimpin yang aktif. Yang kedua ada pembukaan diri atau self-disclosure atau komponen yang dibutuhkan dalam proses terapeutik. Yang ketiga ada norma prosedural atau procedural norms, prosedur yang tidak terstruktur, tanpa latihan dan merupakan interaksi yang bebas. Yang keempat ada pentingnya kelompok atau the importance of the group. Semakin penting arti kelompok bagi anggota, kelompok akan semakin efektif. Semakin ada kontinuitas antara pertemuan satu dengan lainnya, akan semakin baik jalannya suatu kelompok. Dan yang kelima ada anggota sebagai agen penolong atau member as agent of help. Perilaku efektif pemimpin: mendengarkan dengan aktif, mengamati proses kelompok dengan seksama, memberikan umpan balik, menghubungkan antara satu pernyataan dengan pernyataan lain, menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa lain, melakukan konfrontasi, mempunyai kemampuan untuk memahami proses kelompok, meringkas apa yang terjadi dalam tiap pertemuan, menyoroti proses yang terjadi di sini dan saat ini. Jadi kesimpulannya, untuk menerapkan pendekatan kelompok perlu penguasaan teori, konsep, metode, dan teknik mengelola kelompok. Secara empiris, pendekatan kelompok berdampak positif terhadap berbagai persoalan hidup. Kepekaan pemandu kelompok diperlukan dalam mengamati proses agar ada tantangan pada anggota untuk mengoreksi pengalaman emosi ketika belajar berubah peran dalam dan luar kelompok. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.